Aku sedang berbaring di tepi kolam renang berpemanas di apartemen di lantai atas, menikmati sinar matahari jam 3 sore sambil mendengarkan lagu kecil. Di sampingnya, nampan terapung berisi buah-buahan dingin yang baru dipotong dan segelas arak prem buatan sendiri. Nyaman sekali. Inilah tujuan hidupku, bermalas-malasan, dan bermalas-malasan dengan berbagai cara yang nyaman. Sebagai seorang transmigrator yang terhormat, aku datang ke novel pria keren yang pernah kubaca ini. Untungnya, aku tidak menjadi tokoh utama, juga tidak menjadi penjahat, melainkan menjadi umpan meriam generasi kedua kaya yang langsung ditampar wajahnya oleh tokoh utama di awal cerita. Tuan muda keluarga Lin Sing. Untungnya di antara kesialan, Lin Sing ini hanya memiliki nama umpan meriam, tetapi sebenarnya bisnis keluarganya sudah lama dikelola dengan tertib oleh sekelompok bawahan pekerja keras yang setia. Kekuatan tersembunyinya bahkan jauh melampaui tokoh utama dalam cerita aslinya. Dan pemilik asli tubuh ini tampaknya sudah lama bosan dengan pertempuran di dunia bisnis. Dia hanya ingin menjadi pemilik toko yang lepas tangan dan menyerahkan semua urusan kepada orang kepercayaannya, sementara dia hanya menikmati hidup. Ini benar-benar peran yang dibuat khusus untukku. Setelah aku datang, aku semakin mengekspresikan kata, bermalas-malasan, secara ekstrim. Tidak mau. Aku dengan malas membalikan badan, mengambil sepotong melon madu dan memasukkannya ke mulut. Apa bagusnya motor? Apakah ada yang lebih nyaman daripada berjemur seperti ini? Jangan dong, Kak, barang asli. Hanya ada 10 di seluruh dunia, aku tidak bisa tidur jika kamu tidak datang. Liu Che merengek di sana. Aku menghela napas. Liu Che adalah satu-satunya yang bisa kusebut saudara. Seorang generasi kedua kaya yang bodoh dan berkaki panjang. Juga adik laki-laki dari mantan pacarku, Liu Ruyan. 3 tahun lalu. Aku dan Liu Ruyan putus dengan cara yang sangat buruk. CEO dingin itu di depan semua orang menatapku dengan tatapan seperti sampah, kata demi kata, Lin Sing. Kamu hanyalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Selain makan, minum, dan bersenang-senang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kita bukan dari dunia yang sama. Saat itu aku belum rasuki tubuh ini. Pemilik asli terluka parah. Dia menghancurkan pesta pertunangan di tempat kejadian dan menjadi bahan tertawaan di lingkaran itu. Setelah aku merasuki tubuh ini, aku hanya punya satu komentar tentang masa lalu ini, putus itu bagus, pacaran itu melelahkan. Tidak ada yang lebih baik dari berleha-leha. Jangan ganggu aku. Tutup telepon. Aku akan menutup teleponnya. Kak, kakakku juga ada di sini. Dia bilang ada urusan denganmu. Liu Che cemas. Dia mengeluarkan kartu trufnya. Gerakanku terhenti. Liu Ruyan. Kenapa wanita itu mencariku? Sudah 3 tahun, kami bahkan tidak berteman di WeChat. Mungkinkah alur cerita aslinya akan dimulai? Apakah dia akan bergabung dengan protagonis asli untuk menyerang mantan tunanganku ini? 100 kemungkinan terlintas di benakku dalam sekejap. Setiap kemungkinan berarti kehidupan santaiku akan terganggu secara serius. Tidak bisa. Aku harus pergi dan melihat. Aku harus memusnahkan semua bibit yang mungkin mengganggu gaya hidup santaiku. Alamat. Aku duduk. Suaraku menjadi dingin. Setengah jam kemudian, aku mengendarai mobil biasa. Berhenti di depan villa setengah gunung Liu Che yang berlebihan. Liu Che bergegas menyambutku seperti anjing golden retriever besar. Wajahnya penuh dengan senyum yang menjilat. Kak Lin, akhirnya kamu datang. Aku meliriknya. Langsung masuk ke dalam. Di mana Liu Ruyan? Ada. Di ruang tamu. Mata Liu Che sedikit menghindar. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Aku melihat wanita itu sekilas. Dia mengenakan setelan rok putih yang dipotong dengan baik, rambut panjangnya ditata rapi di belakang kepalanya. Berdiri membelakangiku, di depan jendela dari lantai ke langit-langit yang besar. Sosoknya tinggi dan menyendiri. Jernih dan dingin, seperti bunga teratai yang mekar di puncak gunung yang tertutup salju. Mendengar suara langkah kaki. Dia perlahan berbalik. 3 tahun tidak bertemu, dia tampak lebih cantik. Bahkan lebih dingin. Wajah cantiknya tanpa ekspresi. Sepasang mata indahnya menatapku dengan polos. Seperti melihat orang asing. Emosi sisa dari pemilik asli dalam diriku sedikit bergejolak, lalu dengan cepat aku tekan. Merepotkan. Itu kesan pertamaku padanya. Tepat pada saat itu. Pintu di belakangku terbanting menutup. Diikuti dengan suara kunci diputar. Aku menoleh dengan cepat. Wajah besar Liu Che sudah menghilang di balik pintu. Dari luar pintu terdengar raungannya yang terdengar seperti tangisan. Lin Ge. Maafkan aku. Jika kamu tidak balikan dengan kakakku hari ini, dia akan membunuhku. Kumohon, bicaralah baik-baik di dalam. Sial. Aku menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan bertatapan dengan mata Liu Ruyan yang tanpa riak. Dia hanya menatapku dengan tenang, tanpa berbicara. Suasana canggung sampai-sampai bisa membuat apartemen 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Aku memijat pelipisku, merasa rencana rebahanku menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Apa yang dikatakan Liu Che itu benar. Aku mengambil inisiatif untuk memecah kesunyian. Kamu ingin membunuhnya? Bulu mata Liu Ruyan bergetar sedikit. Seolah-olah terkejut dengan perkataanku. Akhirnya dia membuka mulut,
Suaranya sama seperti dirinya. Dingin dengan sedikit serak yang sulit dideteksi. Dia berbohong. Oh, aku mengangguk. Kalau begitu, tolong suruh dia membuka pintu. Aku ada urusan. Urusanku adalah kembali dan melanjutkan rebahanku. Liu Ruyan menatapku. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengambil sebuah dokumen dari meja kopi di samping, dan memberikannya kepadaku. Apa ini? Aku tidak menerimanya. Sebuah perjanjian. Katanya. Perjanjian apa? Perjanjian balikan. Aku tertawa marah. Aku hidup selama ini, baru pertama kali mendengar balikan perlu menandatangani perjanjian. Liu Ruyan, apakah kamu tidak salah paham? Aku menarik sudut bibirku. 3 tahun lalu kamu yang mengatakan, kita bukan dari dunia yang sama. Sekarang adikmu menipuku ke sini. Mengurungku di sini, memaksaku untuk balikan denganmu? Apa menurutmu ini lucu? Dia menatapku, akhirnya ada sedikit gejolak di matanya. Itu adalah emosi kompleks yang tidak bisa aku pahami. Rasanya seperti sakit, seperti ditusuk, bisiknya pelan. Kejadian 3 tahun lalu. Maaf, aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku berkata dengan dingin, aku hanya ingin pergi dari sini. Kamu tidak bisa pergi. Ucapnya, nadanya sangat lembut, tapi dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Kenapa? Dia terdiam lama, begitu lama hingga kupikir dia tidak akan bicara lagi. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat otakku blank, karena 3 tahun lalu. Bukan aku yang ingin putus denganmu. Dia menunduk, bulu mata lentiknya menciptakan bayangan di wajahnya. Ada seseorang yang menggunakan nyawa Liu Ce, memaksaku meninggalkanmu. Bab 2 otakku kosong selama beberapa detik. Apa-apaan ini? Menggunakan nyawa Liu Ce untuk memaksanya putus? Skenario drama picisan jam 8 malam macam apa ini? Di novel aslinya tidak ada adegan ini. Aku menatap Liu Ruyan, mencoba mencari jejak kebohongan di wajah sedingin esnya itu, tapi tidak ada. Di matanya hanya ada kelelahan dan penderitaan yang tersembunyi. Siapa? Tanyaku tanpa sadar. Seseorang yang tidak bisa kau lawan. Liu Ruyan mengalihkan pandangannya. Dia mengincar aku, juga mengincar industri keluarga Liu. Saat itu dirimu. Dia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya. Aku tahu. Aku melanjutkan perkataannya, saat itu, aku adalah sampah yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak bisa melindungimu, juga tidak bisa melindungi keluarga Liu, bahkan bisa menyeret keluarga Lin ke dalam masalah. Benar kan? Tubuh Liu Ruyan sedikit menegang tanpa terasa. Dia tidak menyangkal. Itulah jawabannya. Dia mengira aku sampah, jadi untuk melindungiku yang sampah ini, dia memilih solusi sekali untuk selamanya, mendorongku menjauh dengan cara putus. Tiba-tiba aku merasa sedikit lucu. Jadi selama 3 tahun ini, orang-orang di lingkaran menertawakan pemilik asli tubuh ini sebagai seorang penjilat yang dicampakkan. Sementara CEO Gunung Es ini, sebenarnya sedang memainkan drama pengorbanan cinta. Yang menyedihkan, perbedaan informasi yang terkutuk. Di mana orang itu sekarang? Tanyaku. Bangkrut. Nada bicara Liu Ruyan agak rumit. Setengah tahun yang lalu, perusahaannya bangkrut dalam semalam. Orang itu juga menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Aku mengangkat alisku. Setengah tahun yang lalu, aku sepertinya ingat. Saat itu, aku baru saja bertransmigrasi. Suatu malam aku ingin makan masakan rumahan terkenal di barat kota, tetapi diberitahu bahwa restoran itu telah dipesan untuk acara pribadi selama sebulan penuh. Saat itu aku sangat kesal, merasa orang itu terlalu berisik dan mengganggu kenikmatanku menikmati makanan. Jadi aku menelepon pengurus rumah tanggaku yang serba bisa, Paman Zhong. Aku ingat saat itu aku berkata begini, Paman Zhong, ada orang bermargawang yang berisik di barat kota. Suruh dia diam. Lalu tidak ada kelanjutannya. Keesokan harinya, Paman Zhong memberitahuku bahwa aku bisa pergi ke restoran itu kapanpun aku mau. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir Paman Zhong hanya memperingatkan orang itu. Sekarang sepertinya, Paman Zhong. Pemahamannya tentang kata, diam, mungkin agak terlalu mendalam. Jadi, ternyata aku sendiri yang menyelesaikan masalah Liu Ruyan. Kemudian aku ditangkap oleh adiknya dan dipaksa untuk berbaikan dengannya. Dunia ini benar-benar lingkaran tertutup yang sialan. Jadi, aku melihat Liu Ruyan dan menjernihkan pikiranku. Ancamannya sudah hilang, jadi kamu ingin mengambil kembali, sampah, sepertiku? Nada bicaraku mengandung sedikit ejekan. Wajah Liu Ruyan memucat. Dia menggenggam erat dokumen di tangannya, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang diberikan. Aku tidak bermaksud begitu, katanya pelan. Aku hanya apa? Aku hanya ingin mengkompensasimu? Kompensasi? Aku tertawa. Bagaimana cara mengkompensasi? Menandatangani perjanjian? Berpura-pura berbaikan? Lalu pamer kemesraan di luar untuk memuaskan rasa bersalahmu selama 3 tahun terakhir? Sekaligus menenangkan adikmu yang bodoh itu. Liu Ruyan tidak bisa berkata apa-apa karena perkataanku, bibirnya mengerucut menjadi garis lurus. Jelas, tebakanku benar, Direktur Utama Liu.
Aku maju selangkah, sedikit membungkuk, mendekatinya. Merendahkan suara, apakah kamu pikir Linsing yang sekarang masih sama dengan Linsing 3 tahun lalu yang menuruti semua perkataanmu? Jarak kami sangat dekat, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang dingin, dan bisa melihat bulu matanya yang sedikit bergetar. Dia memang sangat cantik, kecantikan yang agresif, yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan sekali melihatnya. Kulitnya putih bercahaya, fitur wajahnya sangat indah seperti karya seni. Sayang sekali. Karya seni seindah apapun, jika itu berarti masalah, aku tidak ingin menyentuhnya. Kedekatanku membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan menjauh. Isi perjanjiannya, kamu bisa lihat dulu. Dia meletakkan dokumen itu di meja kopi. Kembali ke penampilan CEO Gunung Es itu. Tidak ada ruginya bagimu. Aku melirik. Perjanjian hubungan rekonsiliasi, pihak pertama, Liu Ruyan. Isi perjanjiannya secara garis besar adalah kedua belah pihak secara sukarela memulihkan hubungan sebagai pasangan selama 1 tahun. Selama periode tersebut, pihak pertama harus tanpa syarat memenuhi semua permintaan wajar pihak kedua dalam kehidupan dan hiburan. Semua kartu hitam, properti, dan kendaraan atas nama pihak pertama. Pihak kedua memiliki hak untuk menggunakan. Selama periode perjanjian, pihak pertama bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah komersial atau non-komersial yang timbul dari hubungan kedua belah pihak. Setelah 1 tahun, perjanjian secara otomatis dibatalkan. Pihak pertama harus membayar kepada pihak kedua ganti rugi emosional sebesar 9 digit. Sudut mataku berkedut saat melihatnya. Ini bukan perjanjian rekonsiliasi. Ini adalah perjanjian pemeliharaan, dan semacam memohon untuk dipelihara dengan uang sendiri. Liu Ruyan menganggapku apa? Seorang gigolo yang bisa disingkirkan dengan uang? Meskipun syaratnya memang sangat menggoda. Bagi seseorang yang bercita-cita untuk berbaring, ini seperti durian runtuh. Tapi aku, Linian, juga punya harga diri. Aku harus mempertimbangkannya dengan cermat. Bagaimana? Liu Ruyan bertanya ketika dia melihatku terdiam untuk waktu yang lama. Tidak bagaimana-bagaimana. Aku mendorong kembali perjanjian itu. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Bercanda saja, aku punya terlalu banyak uang sendiri sehingga aku tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Masih membutuhkan miliknya? Mata Liu Ruyan meredup. Lalu bagaimana kamu bersedia? Aku tidak ingin apa-apa. Aku memotongnya, Liu Ruyan. Kita sudah lama berakhir. Kamu jalani jalanmu yang lebar. Aku jalani jembatan kayu gelondongku. Biarkan masa lalu berlalu. Sekarang, biarkan adikmu membuka pintu. Sikapku sangat tegas. Liu Ruyan menatapku. Matanya perlahan memerah. Gunung es yang selalu tak tergoyahkan itu tampaknya memiliki sedikit tanda-tanda mencair. Linian, suaranya membawa sedikit permohonan, anggap saja aku memohon padamu. Baiklah, hanya 1 tahun. Mengapa harus seperti ini? Aku tidak mengerti. Karena, dia menarik napas dalam-dalam. Seolah telah mengambil keputusan, karena kakekku, dia tahu alasan kita putus. Juga tahu bahwa orang itu sudah jatuh. Dia memberiku waktu 1 tahun. Jika aku tidak bisa membuatmu berubah pikiran, aku harus menerima perjodohan yang diatur keluarga. Aku tertegun. Ada juga kejadian seperti ini. Apa hubungannya denganku? Liu Ruyan tersenyum mengejek diri sendiri. Keluarga Liu membutuhkan objek perjodohan yang kuat untuk menstabilkan posisi. Dulu ada ancaman orang itu, kakek masih bisa menutup mata sebelah. Sekarang ancaman itu hilang. Nilai gunaku hanya tersisa ini. Aku menatapnya. Wanita CEO Gunung Es yang di mata orang luar begitu mempesona. Selalu berkata ya dan tidak. Saat ini, dia tampak seperti boneka yang terikat oleh takdir keluarga. Dia sangat bangga, jadi dia tidak akan memohon padaku. Dia hanya bisa menggunakan penandatanganan perjanjian semacam ini. Cara memberi kompensasi untuk mencoba membeli. Waktuku selama 1 tahun. Ruang tamu jatuh ke dalam keheningan yang lama. Di luar pintu, Liu Che masih dengan gigih mengetuk pintu. Kak Lin, Kak. Bagaimana obrolan kalian? Kak, jangan gegabah, jangan sampai bertindak kasar. Aku menghela napas. Benar-benar merepotkan. Masalah besar. Membawa masalah kecil. Aku melirik perjanjian di meja kopi dan menatap wanita di depanku yang matanya memerah. Namun, dia masih dengan keras kepala menegakkan punggungnya. Sudahlah, anggap saja melakukan kebaikan setiap hari. Menyelamatkan CEO wanita yang tersesat. Apalagi, jika aku tidak setuju. Dengan karakter bodoh Liu Che itu, mungkin saja dia benar-benar membuat hal bodoh. Dengan sifat keras kepala Liu Ruyan ini. Jika dia menikah, siapa tahu akan jadi seperti apa. Kehidupanku yang santai. Yang paling kutakuti adalah kecelakaan tak terduga semacam ini yang tak ada habisnya. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan, selesaikan masalah dengan cepat. Perjanjian, aku tanda tangani. Aku mengambil pena. Di posisi pihak kedua, aku dengan lincah menandatangani namaku. Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba bergetar, menatapku dengan tidak percaya. Aku melemparkan perjanjian itu kembali padanya dan berkata dengan ringan, tapi isinya harus diubah. Aku mengambil pena dan mencoret klausul kompensasi uang dalam perjanjian,
lalu menambahkan kalimat di akhir. Klausul tambahan. Selama masa perjanjian, pihak A tidak boleh dengan alasan apapun mengganggu usaha pihak B untuk bermalas-malasan. Setelah selesai menulis, aku melempar pena. Begitulah. Setahun kemudian, kita tidak saling berhutang. Liu Ruyan melihat baris itu di perjanjian. Dia tertegun lama. Kemudian, dia mengangkat kepalanya. Menatapku. Di mata indahnya itu, untuk pertama kalinya ada sesuatu yang disebut cahaya. Dia berbisik. Bab 3, perjanjian tercapai. Liu Ce akhirnya diizinkan masuk. Dia melihat kami berdua, lalu melihat perjanjian di meja kopi, dengan ekspresi tidak percaya. Berhasil? Sudah berhasil? Dia mendekatiku. Berbisik, Linge, apakah kamu tidak diperlakukan buruk? Kakakku tidak memaksamu, kan? Aku memutar mata. Liu Ruyan menatapnya dengan tajam. Kamu boleh pergi. Oke. Liu Ce merasa seperti mendapat amnesti. Dia menyelinap pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengedipkan mata padaku dan memberi isyarat. Semangat, di ruang tamu, hanya tersisa aku dan Liu Ruyan. Suasana menjadi canggung lagi. Aku berdeham. Karena ini adalah hubungan perjanjian, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Katakan. Liu Ruyan duduk tegak, dengan sikap mendengarkan yang serius. Pertama, di depan umum, kita adalah pasangan. Tapi secara pribadi, kita tidak saling mencampuri urusan. Kamu tidak bisa mengatur jam berapa aku bangun, tidak bisa mengatur apa yang aku makan dan minum, apalagi mengatur apakah aku bermain game atau menonton film. Boleh. Kedua, tanpa izinku, tidak boleh sembarangan datang ke tempat tinggalku. Jika ada sesuatu, telepon saja. Boleh. Dia berhenti sejenak, lalu mengangguk. Ketiga, yang paling penting, aku menatapnya dengan serius, jangan mencoba mengubahku. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Aku menikmati ini. Jangan berharap aku menjadi elit bisnis seperti yang kamu inginkan. Liu Ruyan terdiam. Dia menatapku dengan tenang, tatapannya sangat dalam. Seperti sumur tua. Lama kemudian, dia mengangguk pelan. Aku setuju denganmu. Baik, semua aturan yang harus ditetapkan sudah ditetapkan. Kalau begitu, tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Tunggu. Liu Ruyan menghentikanku. Ada apa lagi? Aku menoleh dengan tidak sabar. Sesuai perjanjian, kita perlu memenuhi beberapa kewajiban pasangan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka catatan. Contohnya, setidaknya makan bersama sekali seminggu, menonton film sekali, dan juga, untuk menghadapi kakekku, kamu mungkin perlu pindah dan tinggal bersamaku. Aku menolak. Aku menolak dengan tegas. Jangan bercanda. Tinggal bersama gunung es, biaya pemanasanku akan lebih mahal daripada yang lain. Hanya tinggal di villa yang sama. Liu Ruyan sepertinya sudah menduga reaksiku, menjelaskan dengan tenang. Villa ini sangat besar, dibagi menjadi bangunan utama dan bangunan tambahan. Kamu bisa tinggal di bangunan tambahan. Kita tidak akan bertemu, tetapi di depan umum, kamu harus menunjukkan bahwa kita tinggal bersama. Dia berhenti sejenak, menambahkan, bangunan tambahan memiliki kepala pelayan sendiri. Dapur dan fasilitas hiburan, sama sekali tidak akan mengganggumu. Aku menatapnya dengan curiga. Kedengarannya lumayan juga, lebih besar dari apartemen penthouseku. Ruang geraknya juga lebih bebas. Yang terpenting, ada yang melayani. Karir bermalas-malasanku sepertinya bisa naik satu tingkat lagi. Aku bisa mempertimbangkannya. Aku melunak. Liu Ruyan sepertinya bernapas lega. Ada satu hal lagi. Katanya, besok malam ada gala amal. Kakekku juga akan pergi. Aku harap kamu bisa menemaniku sebagai pasanganku untuk hadir bersama. Inilah tujuan sebenarnya. Memainkan adegan pertama di depan lelaki tua itu. Baiklah, aku melambaikan tangan. Kirim alamat dan waktu ke ponselku. Jangan siapkan pakaian atau apapun untukku. Aku punya sendiri. Aku tidak ingin memakai setelan elit mahalnya yang tak ternilai harganya tetapi seleranya patut disayangkan. Setelah selesai berbicara, aku pergi tanpa menoleh dari villa keluarga Liu, kembali ke apartemenku. Aku menjatuhkan diri ke sofa yang empuk, menghela napas panjang, merepotkan. Terlalu merepotkan. Demi ketenangan 1 tahun ke depan, aku malah menandatangani surat jual diri seperti ini. Aku mengambil ponselku, ingin menelepon Paman Song, memintanya untuk mengemasi barang-barang keperluanku dan mengirimkannya ke gedung tambahan keluarga Liu. Baru saja membuka kunci layar, aku melihat berita yang dipromosikan. Mengejutkan. Presiden grup Xing Yao, Liu Ruyan, diduga kembali menjalin hubungan dengan mantan tunangannya, Tuan Muda Lin dari grup Lin. Keduanya difoto berada di ruangan yang sama selama beberapa jam. Di bagian depan berita juga ada foto curian yang buram, tepatnya gambar aku mengendarai mobil memasuki villa keluarga Liu. Efisiensi paparazzi ini terlalu tinggi, ya? Aku membuka kolom komentar di bagian depan berita, dan benar saja. Banyak yang mencemooh dan menertawakan. Sungguh menggelikan. Sampah seperti Lin Xing masih ingin mendapatkan cinta lamanya kembali?
Ratu Liu mana mungkin menyukainya? Jangan bicara omong kosong. Mungkin saja Presiden Liu sudah bosan dengan yang elit. Ingin berganti selera, merasakan sensasi memelihara anak anjing kecil, versi sampah. Selain wajah dan uang keluarganya, apalagi yang dimiliki Linsing? Apa yang pantas untuk Presiden Liuku? Menunggu putus. Aku bertaruh tidak sampai sebulan. Aku sangat senang melihatnya, marahlah, cemoohlah. Semakin sengit kalian mencemooh, semakin kalian menganggapku sampah, semakin tentram kehidupan rebahanku. Aku menutup berita dan menelepon Paman Zhong. Paman Zhong, bantu aku melakukan sesuatu. Tuan muda, silakan perintahkan. Di ujung telepon sana, suara Paman Zhong selalu tenang dan hormat. Bantu aku menyelidiki, apakah belakangan ini ada perusahaan bernama Grup Xingyao. Sahamnya agak terlalu stabil. Paman Zhong tertegun sejenak, jelas tidak mengikuti alur pikiranku. Maksud tuan muda? Tidak ada maksud apa-apa. Aku menguap. Hanya saja aku merasa perusahaan mereka terlalu banyak berita, agak berisik. Urus saja, ya. Baik, tuan muda, saya mengerti. Efisiensi Paman Zhong selalu luar biasa. Belum genap 10 menit setelah menutup telepon, ponselku bergetar. Ada berita kilat keuangan, terjadi. Grup Xingyao mengalami short selling oleh lembaga yang tidak dikenal. Harga saham anjlok setelah 10 menit pembukaan pasar, penurunan melebihi 30%. Aku mengangkat alisku. Pemahaman Paman Zhong tentang kata, sedikit ini sepertinya juga cukup mendalam. Tapi tunggu, Grup Xingyao. Kenapa nama ini terdengar familiar? Aku langsung duduk tegak. Sial. Grup Xingyao. Bukankah itu perusahaan Liu Ruyan? Bab 4. Aku melihat berita di ponselku dan terdiam lama. Ya Tuhan. Apa yang telah kulakukan? Perusahaan yang kusuruh Paman Zhong urus, ternyata adalah perusahaan pacar kontrakku. Apa ini namanya? Seperti air bah menghantam kuil Dewa Naga. Aku seolah sudah bisa melihat wajah es Liu Ruyan menghitam seperti dasar panci. Perjanjian rujuk kita baru ditandatangani kurang dari 3 jam. Hanya karena satu kalimat dariku, sudah berada di ambang kehancuran. Ponselku bergetar hebat. Itu Liu Ruyan. Kulit kepalaku terasa geli, aku ragu-ragu sejenak. Akhirnya kuangkat. Halo, Lin Yan. Suara di seberang sana tidak lagi dingin, melainkan penuh dengan kegelisahan dan sedikit amarah yang tertahan. Kamu di mana sekarang? Di rumah. Aku menjawab dengan perasaan bersalah. Apa kamu melakukan sesuatu? Dia bertanya. Apa yang kulakukan? Aku sedang berbaring di rumah. Aku mulai berakting. Benar, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanyalah seorang sampah tak berdosa yang sedang bermalas-malasan. Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian, suara Liu Ruyan terdengar lagi, tapi nadanya sudah berubah. Terdengar kelelahan yang mendalam dan sedikit rasa bersalah. Maaf, seharusnya aku tidak mencurigaimu, katanya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalah di perusahaanku. Jangan ikut campur, aku akan menanganinya dengan baik. Aku tertegun. Dia benar-benar meminta maaf padaku? Apa dia tidak merasa bahwa akulah, bintang sial ini, yang membawa kesialan padanya? Oh, aku menjawab dengan kaku. Kalau begitu. Semangat, suara Liu Ruyan terdengar seperti sedang tersenyum pahit. Tenang saja. Jamuan makan malam besok tidak akan dibatalkan. Bahkan jika perusahaan bangkrut, aku akan hadir tepat waktu. Setelah selesai bicara, dia langsung menutup telepon, dan aku mendengar nada sibuk di ponsel. Aku sedikit bingung. Apakah jalan pikiran wanita ini sedikit tidak normal? Perusahaan hampir kuhancurkan. Dia masih memikirkan perjanjian kami? Aku menggaruk rambutku. Aku merasa situasinya agak di luar kendaliku. Niat awalku adalah untuk membungkam media yang menulis berita ngawur, siapa sangka Paman Zhong bertindak begitu kejam. Langsung menyelesaikan masalah dari akarnya, menghancurkan perusahaan tokoh utama berita. Sekarang jadi begini. Liu Ruyan di sana pusing, aku di sini juga tidak bisa tenang. Aku dengan gelisah berjalan mondar-mandir di kamar. Tidak bisa membiarkan grup Xingyao runtuh begitu saja. Bukan karena aku kasihan pada Liu Ruyan. Terutama, jika perusahaannya bangkrut, dia pasti akan mencurahkan seluruh energinya untuk membangun kembali perusahaan. Kalau begitu, mana ada waktu untuk mengurusku? Kakeknya yang keras kepala itu, pasti akan menangkapnya kembali untuk dijodohkan. Begitu dia dijodohkan, Liu Ce si bodoh itu pasti akan datang menggangguku lagi. Impianku untuk bersantai masih akan sangat terganggu. Jadi, agar aku bisa bersantai dengan tenang, aku harus menyelamatkan grup Xingyao. Memikirkan hal ini, aku kembali menelepon Paman Zhong. Paman Zhong, Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Grup Xingyao itu, aku dengan sedikit canggung berdeham, jangan dilanjutkan dulu. Paman Zhong di seberang telepon jelas terkejut, Tuan Muda, tapi rencana short selling sudah dimulai. Jika berhenti sekarang, kita akan mengalami kerugian yang tidak kecil. Kerugian ya kerugian saja, aku berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, tolong bantu aku sekali lagi, silakan katakan Tuan Muda. Kamu gunakan beberapa cara yang tidak terlalu konvensional.
untuk menarik kembali harga saham Xingyao. Tidak hanya menariknya kembali, tapi juga membuatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Lakukan dengan bersih, jangan sampai orang tahu itu kita. Kali ini Paman Zhong terdiam lebih lama. Aku bahkan bisa membayangkan saat ini dia mengerutkan kening di seberang telepon, berusaha menganalisis makna tersembunyi di balik perintahku yang berubah-ubah ini. Tuan muda, nada bicara Paman Zhong menjadi sangat serius. Saya mengerti. Anda ingin menekan dulu lalu mengangkat, menggertak dengan memukul gunung. Membiarkan Nona Liu melihat kekuatan keluarga Lin, sekaligus menjualnya budi yang sangat besar, membuatnya setia kepada Anda. Tidak, bukan itu maksudku. Tidak, jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin bersantai dengan tenang. Tuan muda, langkahmu ini sangat cerdas. Suara Paman Zhong penuh kekaguman. Tampak berubah-ubah, namun sebenarnya menyembunyikan niat membunuh, berhati-hati di setiap langkah. Pertama-tama menekan, membuatnya berada dalam situasi putus asa, lalu menyelamatkannya. Membuatnya merasa nyaman. Tarik ulur ekstrim semacam ini cukup untuk menghancurkan pertahanan psikologis wanita manapun. Saya sangat mengaguminya. Saya membuka mulut, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian para Huan Wang, bawahan. Apakah kemampuan berimajinasi kalian sudah maksimal? Baiklah, aku melambaikan tangan dengan lemah. Meskipun dia tidak bisa melihat, lakukan saja seperti yang aku katakan. Cepat pergi. Siap, pasti akan menyelesaikan tugas, tidak akan mengecewakan niat baik tuan muda. Setelah menutup telepon, aku merasa sangat lelah. Berkomunikasi dengan orang-orang ini lebih melelahkan daripada mengerjakan 10 set soal matematika. Aku berbaring di sofa dan membuka perangkat lunak keuangan. Melihat harga saham grup Xingyao yang jatuh hampir 90 derajat, aku diam-diam menyalakan lilin untuk Liu Ruyan, berharap dia bisa bertahan. Di sisi lain, suasana di kantor presiden grup Xingyao sangat tegang. Liu Ruyan berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, wajahnya muram. Di depannya berdiri sederet pilar perusahaan. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah sudah ditemukan? Siapa sebenarnya yang menyerang kita dari belakang? Suara Liu Ruyan sedingin es. Seorang pria berkacamata bingkai emas. Kepala bagian keuangan perusahaan, menyeka keringat dingin di dahinya, berkata dengan gemetar. Tidak dapat dilacak. Sumber dana pihak lain tersebar di ratusan rekening luar negeri di seluruh dunia. Metodenya bersih dan efisien. Seperti hantu. Semua firewall kita tidak berguna di depan mereka. Bagaimana dengan dana penyelamatan kita? Berapa lama kita bisa bertahan? Bertahan. Tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan serangan pihak lain terlalu ganas. Uang yang kita investasikan, seperti batu yang tenggelam ke laut, bahkan riaknya pun tidak terlihat. Dalam 10 menit lagi. Tidak, 5 menit. Kita akan mengalami marine call. Kantor itu sunyi senyap. Semua orang tahu apa arti marine call. Ini berarti grup Xingyao, hasil kerja keras Liu Ruyan, hari ini akan menghilang sepenuhnya dari peta bisnis. Liu Ruyan menutup matanya. Dia tidak mengerti siapa yang telah dia sakiti. Mengapa menggunakan cara sekejam ini untuk menjatuhkannya? Apakah ini sisa kekuatan orang di masa lalu? Atau pesaing bisnis baru? Banyak wajah terlintas di benaknya, tetapi tidak ada wajah Lin Xing yang malas. Dalam hatinya, meskipun Lin Xing tidak berguna, dia tidak akan menggunakan cara seperti ini. Dia bahkan mungkin tidak tahu apa arti short selling. Dia bahkan merasa bersalah karena telah mencurigainya. Direktur Liu, suara kepala bagian keuangan terdengar bergetar. Kita bersiap untuk mengajukan kebangkrutan saja. Tidak. Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya. Api semangat pantang menyala di mata indahnya. Belum saat terakhir. Dia mengambil ponselnya dan mencari nomor yang dia pikir tidak akan pernah dia hubungi lagi. Itu adalah asisten pribadi kakeknya. Dia bisa kalah, tapi dia tidak bisa kalah begitu saja tanpa kejelasan. Bahkan jika dia harus memohon, dia harus melakukannya demi Xingyao, demi karyawan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Memohon secercah harapan. Namun, tepat ketika jarinya akan menekan tombol panggil. Naik, seorang trader yang terus menatap layar komputer tiba-tiba berteriak kaget. Semua mata langsung tertuju pada layar elektronik besar itu. Terlihat garis hijau suram yang tadinya sudah menyentuh batas bawah, seolah-olah telah disuntikkan kekuatan dewa. Tiba-tiba melonjak tajam dengan sudut yang tidak terduga, membentuk garis merah panjang yang signifikan. Muncul dari tanah. Apa yang terjadi? Kepala bagian keuangan sangat terkejut hingga kacamatanya hampir jatuh. Tidak tahu. Tiba-tiba ada banyak order beli besar yang masuk. Gila. Apa mereka gila? Ya Tuhan. Masih naik, sudah memulihkan setengah dari kerugian. Tidak hanya kembali. Bahkan menembus titik tertinggi sebelum pembukaan hari ini. Menyentuh batas atas. Saham kita menyentuh batas atas. Di kantor, awalnya hening seperti kematian, lalu meledak menjadi sorak-sorai memekakan telinga. Semua orang berpelukan, menangis dan tertawa, seolah-olah merayakan selamat dari bencana. Hanya Liu Ruyan
Berdiri diam di tempat, melihat garis merah yang menyentuh batas atas itu, seluruh tubuhnya linglung. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Neraka dan surga. Hanya dalam sekejap. Siapa? Sebenarnya siapa? Memiliki kekuatan luar biasa seperti itu, mampu membalikan keadaan dalam beberapa menit saja. Dia mengambil ponselnya, melihat Lin Xing di daftar kontaknya. Nama itu, tenggelam dalam lamunan. Mungkinkah? Tidak, tidak mungkin. Dia segera menolak gagasan konyol itu. Dia hanyalah seorang pecundang. Pasti kebetulan, atau raksasa bisnis mana yang melihat potensi Xing Yao. Membantu. Ya, pasti begitu. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi entah kenapa, wajah Lin Xing yang selalu menampilkan sedikit ejekan dan kemalasan, terus menghantuinya. Bab 5, gala amal hari berikutnya diadakan di hotel termewah di kota. Ketika saya tiba, pintu masuk sudah penuh dengan berbagai mobil mewah. Saya keluar dari mobil saya. Berpakaian kasual, tidak sesuai dengan orang-orang di sekitar saya yang mengenakan setelan jas dan gaun malam. Pelayan di pintu bahkan tidak repot-repot melirik saya. Jika saya tidak mengeluarkan undangan, dia mungkin langsung mengusir saya sebagai orang yang tersesat. Saya mengangkat bahu acuh tak acuh, berjalan ke ruang perjamuan. Begitu saya masuk, saya menjadi fokus seluruh ruangan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembaki saya, penuh dengan penghinaan, ejekan dan antisipasi untuk melihat pertunjukan yang bagus. Bukankah itu pecundang dari keluarga Lin? Kenapa dia juga datang? Berpakaian seperti itu untuk menghadiri gala, benar-benar tidak pantas. Kudengar dia mengejar Liu Ruyan lagi. Aku tidak tahu apa yang Liu Ruyan lihat darinya. Hanya wajah itu, saya tidak menghiraukan. Saya berjalan ke meja prasmanan dan mulai memakan semua makanan. Lobster Boston ini enak. Sangat segar. Kaviar ini juga lumayan, hanya saja roti panggangnya agak terlalu tua. Escargot ala Prancis ini kurang sedikit rasa. Sambil makan, saya diam-diam mengomentari dalam hati. Bagi saya, satu-satunya arti dari gala semacam ini adalah menyediakan makanan gratis yang lumayan enak. Saat saya fokus pada sepotong Wellington steak medium rare, sebuah suara dingin terdengar di belakangku. Kamu datang. Aku menoleh. Liu Ruyan berdiri tepat di belakangku. Hari ini dia mengenakan gaun panjang tanpa tali berwarna hitam, memperlihatkan tulang selangka dan leher angsanya yang indah. Rambut panjangnya disanggul, dengan riasan yang halus, seluruh dirinya seperti setangkai mawar yang mekar di malam yang gelap. Anggun dan dingin, penampilannya langsung menarik perhatian seluruh ruangan. Aku mengunyah steak di mulutku dan menjawab dengan tidak jelas, gaunmu lumayan. Lumayan langsing. Sudut bibir Liu Ruyan berkedut, tidak bisakah kamu ganti pakaian? Dia merendahkan suaranya, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya, mengapa harus ganti? Aku merasa pakaian ini cukup nyaman. Aku menunjuk ke t-shirt dan jeans yang kukenakan. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya berusaha menahan amarahnya. Sudahlah, dia menyerah berdebat denganku. Ikut aku, kakekku ada di sana. Aku menyeka mulutku dengan serbet. Mengikutinya melewati kerumunan, di sepanjang jalan, aku bisa merasakan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Hampir membakar punggungku. Di sudut yang tidak mencolok, aku melihat kakek Liu Ruyan. Tuan Liu, seorang lelaki tua berambut putih yang tampak sangat bersemangat. Ketika dia melihatku, secercah cahaya melintas di matanya yang keruh. Kamu anak keluarga Lin itu? Dia menatapku dari atas ke bawah, nadanya tidak ramah. Tuan, halo. Aku mengangguk sopan. HMPH. Tuan Liu mendengus dingin. Kudengar kamu dan Ruyan kubalikan? Ya, kakek. Tanpa menunggu aku berbicara, Liu Ruyan menjawab lebih dulu, dan bahkan meraih lenganku. Lengannya sangat dingin, bahkan melalui t-shirt pun aku bisa merasakan hawa dingin itu. Tubuhku menegang, sedikit tidak terbiasa dengan kontak intim semacam ini. Balikan? Tuan Liu jelas tidak percaya, kurasa tidak mungkin, anak Lin. Aku beritahu padamu, putri keluarga Liu kami bukan untuk dipermainkan oleh anak-anak nakal sepertimu. Jika kamu berani memperlakukan Ruyan dengan buruk, aku orang pertama yang tidak akan melepaskanmu. Suara Tuan Liu tidak keras, tetapi penuh semangat, dengan keagungan orang yang sudah lama berada di posisi tinggi. Aku belum berbicara. Liu Ruyan mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Lin Xing sangat baik padaku. Baik, baik apanya dia? Tuan Liu meniup janggutnya dan memelototi. Lihat penampilannya yang sembrono ini, apa yang membuatnya pantas untukmu? Kemarin, Xing Yao mengalami masalah besar. Di mana dia? Apakah dia membantumu? Wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Tidak bisa berkata apa-apa. Masalah kemarin membuatnya kewalahan. Dan Lin Xing memang berbaring di rumah sepanjang waktu. Meskipun dia tidak menyalahkannya. Tetapi di depan kakek, ini memang menjadi kelemahan yang tidak bisa dia bantah. Melihat Liu Ruyan terdiam. Aku menghela nafas dalam hati. Merepotkan. Aku paling benci drama keluarga seperti ini. Kakek, akhirnya aku berbicara. Suaraku tidak keras. Namun, itu membuat sekeliling menjadi sunyi seketika. Anda benar.
Ketika Xing Yao mengalami masalah kemarin, aku memang tidak melakukan apa-apa. Kakek Liu mencibir. Anggap saja kamu masih tahu diri. Tapi, aku mengubah topik pembicaraan dan menatap Liu Ruyan. Sudut mulutku membentuk senyuman main-main. Jika aku mengatakan bahwa alasan Xing Yao bisa bangkit kembali, juga karena aku tidak melakukan apa-apa, begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Liu Ruyan tiba-tiba mendongak menatapku. Mata indahnya penuh dengan keterkejutan. Kakek Liu juga tertegun. Kemudian dia dengan marah berkata, "Anak muda, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir kamu siapa? Dewa saham? Aku bukan dewa saham." Aku mengangkat bahu, dengan malas berkata, "Aku hanya sedikit beruntung." Aku mengeluarkan ponselku, membuka email yang diterima tadi malam, dan menyerahkannya kepada kakek Liu. Itu adalah surat minat investasi dari salah satu bank investasi terbesar di dunia, Goldman Sachs. Isi emailnya sangat sederhana. Goldman Sachs Group optimis dengan perkembangan masa depan Xing Yao Group dan memutuskan untuk melakukan investasi strategis di dalamnya. Tahap awal investasi adalah 10 miliar dolar AS, dan akan membantu Xing Yao Group untuk mengembangkan pasar luar negeri di masa depan. Di akhir email, ada juga catatan tulisan tangan, "Kepada Tuan Lin Xing yang terhormat, ini adalah hadiah kecil yang kami siapkan untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Kami berharap untuk bekerja sama dengan Anda." Ditandatangani oleh Presiden Goldman Sachs Group untuk wilayah Asia Pasifik. Tanda tangan pribadi. Kakek Liu melihat email itu, matanya semakin membesar. Napaskannya menjadi cepat. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tanda tangan Presiden Goldman Sachs? Dan bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti surat minat investasi ini? Ini berarti bahwa Xing Yao Group tidak hanya tidak akan jatuh. Sebaliknya, itu akan meroket dan menjadi raksasa internasional sejati. Dan semua ini, ternyata berasal dari orang di depannya ini yang selalu dia pandang rendah, si sampah. Di bawah, ini tidak mungkin. Kakek Liu bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya mulai gemetar. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku mengambil kembali ponselku dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang. Aku hanya sedikit beruntung. Beberapa hari yang lalu aku kebetulan bertemu dengan beberapa teman dari Goldman Sachs dan menyebut nama perusahaan pacarku kepada mereka. Tanpa diduga, mereka benar-benar tertarik. Aku mengatakannya dengan nada meremehkan, seolah-olah itu adalah masalah sepele. Namun, di telinga Liu Ruyan dan kakek Liu, itu tidak kurang dari guntur. Mengenal teman-teman dari Goldman Sachs. Dan hanya dengan menyebutkannya saja, dia bisa mendapatkan investasi sebesar 10 miliar dolar AS. Ini disebut keberuntungan, ini disebut memiliki koneksi yang luas. Liu Ruyan menatapku dengan kosong. Otaknya yang selalu tenang dan terkendali, saat ini benar-benar tidak dapat berpikir. Dia selalu berpikir bahwa perubahan haluan yang mengejutkan kemarin adalah tindakan raksasa bisnis yang tidak dikenal. Dia tidak pernah menyangka bahwa raksasa itu ternyata adalah orang yang dia anggap sebagai sampah dan lindungi, orang di samping tempat tidur. Bukan orang di samping tempat tidur. Adalah pria yang coba dia subsidi dengan selembar perjanjian. Pria yang dia coba pelihara. Saat ini, dia merasakan wajahnya terasa panas dan sakit. Ternyata, yang perlu dilindungi bukanlah dia, melainkan dirinya sendiri yang merasa sok tahu. Bab 6 keluar dari kediaman kakek Liu. Liu Ruyan selalu dalam keadaan linglung. Dia memegang lenganku, kekuatannya tanpa sadar bertambah. Seolah-olah dia takut aku akan menghilang detik berikutnya. "Kamu?" Dia membuka mulutnya beberapa kali. Tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ingin bertanya tentang Goldman Sachs, aku mengatakan atas namanya. Dia mengangguk. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Aku mengarang cerita sesuka hati. Hanya saja beberapa waktu lalu ketika aku pergi berlibur ke luar negeri, aku bertemu mereka di bar. Semua orang minum beberapa gelas bersama. Kami mengobrol dengan cukup akrab, jadi kami bertukar informasi kontak. Sesederhana itu. Nada bicara Liu Ruyan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Kalau begitu, apalagi?" Tanyaku balik. "Kau pikir serumit apa?" Liu Ruyan terdiam. Dia hanya menatapku. Sorot matanya sangat kompleks, ada keterkejutan, ada keraguan, ada penyelidikan, dan sedikit kekaguman. Aku merasa sedikit tidak nyaman ditatap olehnya. "Baiklah, jangan menatapku seperti itu." Aku menarik lenganku. "Aku hanya orang yang beruntung dan tidak berguna. Hanya itu. Jangan lupakan perjanjian kita." Kata-kataku seperti air dingin yang memadamkan api kecil yang baru menyala di matanya. Dia menunduk dan berbisik, "Aku tidak lupa." Suasana menjadi canggung lagi. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tidak pantas menyela. "Wah, bukankah ini CEO Liu? Siapa ini?" Seorang pria berambut klimis dan berminyak menghampiri dengan membawa gelas anggur, menatapku dengan tatapan tanpa malu, penuh penghinaan. Jika aku tidak salah ingat, ini pasti Tuan Muda Lin dari keluarga Lin, kan? Yang dicampakkan oleh CEO Liu 3 tahun lalu. Nama pria itu Shao Kai, seorang kaya baru yang mengandalkan keluarganya. Dia selalu tertarik pada Liu Ruyan. Setelah ditolak beberapa kali,
Dia selalu menyimpan dendam. Dalam novel aslinya, dia juga penjahat kecil yang kemudian dengan mudah diurus oleh protagonis. Ekspresi Liu Ruyan langsung menjadi dingin. Zhao Kai, jaga mulutmu. Xiao Liu, jangan marah. Zhao Kai tersenyum mesum. Aku hanya penasaran. Kau bilang, kenapa kau tidak menginginkan pengejar seunggul aku, malah terlibat dengan orang tidak berguna seperti ini? Mungkinkah kau terlalu lancar dalam beberapa tahun terakhir? Ingin merasakan bagaimana rasanya membawa beban? Beberapa anak buahnya ikut tertawa. Kakai benar. Xiao Liu, apa gunanya pria tampan seperti ini selain tampan? Bisakah dia membantumu berbisnis? Bisakah dia membantumu menghasilkan uang? Tepat sekali. Bermain-main saja tidak apa-apa, tapi membawanya ke acara seperti ini, bukankah itu menurunkan levelmu sendiri? Aku berdiri di samping, menatap badut-badut yang melompat-lompat ini tanpa ekspresi, hanya dengan satu pikiran di benakku. Liu Ruyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, hendak meledak, tetapi aku menghentikannya. Aku maju selangkah, menghalangi jalannya, dan menatap Zhao Kai. Dengan malas aku berkata, sudah selesai bicaranya, sampah juga ingin maju. Zhao Kai menatapku dengan jijik, aku menggelengkan kepala. Aku hanya ingin memastikan, apakah kau benar-benar ingin mati? Suaraku sangat pelan. Namun senyum Zhao Kai membeku di wajahnya, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari mataku. Itu bukan kemarahan, juga bukan ancaman, melainkan sebuah ketidakpedulian yang tinggi, seperti dewa yang memandang seekor semut yang berisik. Apa maksudmu? Kata Zhao Kai dengan nada galak. Tidak ada maksud apa-apa. Aku mengorek telingaku, berbalik dan berkata kepada Liu Ruyan, di sini terlalu berisik. Mari kita pindah tempat. Liu Ruyan mengangguk kosong, membiarkanku menarik pergelangan tangannya. Keluar dari ruang perjamuan. Di belakang, Zhao Kai melihat punggung kami. Wajahnya berubah hijau dan putih. Sial, seorang pecundang. Berani berlaga di depanku? Tunggu saja, ucapnya dengan kejam. Aku dan Liu Ruyan tiba di taman terbuka di lantai atas hotel, angin malam bertiup, membawa sedikit kesejukan. Terima kasih, kata Liu Ruyan pelan. Terima kasih untuk apa? Karena sudah membantuku keluar dari masalah. Oh, kataku acuh tak acuh. Aku tidak membantumu, aku hanya merasa dia berisik. Liu Ruyan. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan cara bicaraku yang tidak masuk akal ini. Linsing, dia ragu sejenak. Tetap bertanya, sebenarnya orang seperti apa dirimu? Pertanyaan ini. Dia memikirkannya sepanjang malam. Dari pembalikan harga saham Xingyao yang mengejutkan, hingga investasi puluhan miliar dari Goldman Sachs. Hingga aura yang kutunjukkan saat menghadapi Zhao Kai tadi. Semua yang kutunjukkan benar-benar mengubah persepsinya tentangku selama 3 tahun terakhir. Pria muda kaya yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, dan tidak belajar apapun, tampaknya hanyalah ilusi palsu. Pria di depannya, malas, berbisa. Namun seolah-olah maha tahu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan misteri. Aku tersenyum, bersandar di pagar, dan melihat pemandangan malam yang jauh. Aku hanyalah seorang pecundang yang ingin bersantai. Aku tidak percaya. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Percaya atau tidak, terserah padamu. Aku mengangkat bahu, pokoknya. Perjanjian kita hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun, kamu terus menjadi CEO wanita Gunung SMU. Aku terus menjadi sampahku. Kita tidak saling mengganggu. Mendengar ini, sorot mata Liu Ruyan kembali meredup. Dia terdiam lama, sampai aku pikir dia tidak akan bicara lagi. Kemudian, dia tiba-tiba maju selangkah, berjinjit. Sentuhan dingin dan lembut mendarat di bibirku. Seluruh tubuhku membeku. Pikiran kosong. Apa yang terjadi ini? Ciuman paksa. Ciuman Liu Ruyan sangat canggung, dengan sedikit getaran. Seperti peri yang tersesat di dunia manusia, dengan hati-hati mencoba sesuatu. Tapi hanya sesaat. Dia pergi. Dia mundur selangkah, pipinya memerah. Namun, dia masih menatapku dengan keras kepala. Linsing, katanya kata demi kata. Aku tidak akan menyerah. Tidak peduli orang seperti apa kamu, dalam 1 tahun. Aku pasti akan membuatmu rela berada di sisiku. Selesai berbicara. Dia berbalik, memakai sepatu hak tinggi, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya meninggalkanku sendirian yang linglung tertiup angin. Aku menyentuh bibirku. Sepertinya masih ada aroma dinginnya yang tertinggal. Sial, wanita ini. Sudah gila ya, katanya pasangan kontrak, kenapa malah inisiatif menambahkan adegan? Rencana rebahanku sepertinya semakin melenceng dari jalur. Bab 7. Sejak malam, ciuman di atap itu. Liu Ruyan seperti berubah menjadi orang lain. Dia bukan lagi gunung es yang dingin itu, meskipun di luar masih seperti itu. Tetapi saat menghadapiku, gunung es itu jelas menunjukkan tanda-tanda mencair. Dia mulai dengan canggung belajar menjadi pacar. Misalnya, dia akan mengirim pesan setiap pagi untuk bertanya padaku. Selamat pagi. Meskipun setiap kali aku baru membalasnya dengan, oh, saat sudah siang.
Dia akan menyuruh orang mengirimkan bahan-bahan segar setiap hari ke gedung tambahan tempatku tinggal. Meskipun aku tidak pernah menggunakannya karena aku punya kokitop yang diterbangkan oleh Paman Song. Dia bahkan membeli banyak sekali mesin permainan bodoh yang katanya bisa meningkatkan hubungan pasangan. Diletakkan di ruang tamu, berharap aku bisa bermain dengannya. Meskipun barang-barang itu masih berdebu sampai sekarang. Yang paling membuatku pusing adalah dia mulai sering mengecekku. Bukan pengecekan ala interogasi, tapi, kamu sedang apa? Aku baru saja selesai melakukan satu set bench press di gym pribadiku, berkeringat, dan menerima pesannya. Gym, balasku singkat. 1 menit kemudian. Pintu gym terbuka, Liu Ruyan muncul dengan pakaian kerja yang rapi dan sepatu hak tinggi. Dia muncul di ambang pintu. Dia melihatku bertelanjang dada, keringat menetes di sepanjang garis-garis six-packku. Ekspresinya jelas terpanas sesaat, pipinya juga dengan cepat memerah mencurigakan. Kamu, kenapa kamu tidak memakai baju? Tanyanya dengan sedikit gagap. Aku memutar mataku. Kak, aku sedang nge-gym, bukan rapat. Kenapa harus pakai banyak baju? Oh, dia mengalihkan pandangannya. Tidak berani menatapku lagi, tapi tatapannya tanpa sadar tertuju pada garis V perutku. Aku hanya ingin tertawa. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Ada apa? Aku mengambil handuk dan menyeka keringatku, sengaja memamerkan garis otot punggungku yang sempurna di depannya. Benar saja. Aku mendengar dia menarik napas. Tidak apa-apa, katanya dengan tenang. Aku hanya lewat, sekalian melihatmu. Sudah selesai melihat? Kalau begitu, kau boleh pergi. Jangan ganggu aku nge-gym. Aku mulai mengusirnya, tapi Liu Ruyan tidak bergerak. Dia ragu-ragu. Berjalan ke arahku, mengulurkan tangan. Apa? Aku menatapnya dengan waspada. Aku bantu lap keringatmu. Suaranya sangat pelan. Aku belum sempat bereaksi, dia sudah mengambil handuk dari tanganku. Mulai mengelap dada dan perutku dengan ceroboh. Gerakannya sangat kikuk, kekuatannya juga sangat ringan. Lebih tepatnya disebut membelai daripada menyeka keringat. Ujung jarinya secara tidak sengaja menyentuh otot perutku, membawa sedikit sentuhan dingin, tetapi membuat bagian tubuhku langsung bereaksi. Sial, aku mengutuk dalam hati. Wanita ini sengaja, kan? Aku meraih tangannya yang membuat kekacauan, mataku menjadi gelap. Liu Ruyan. Kau bermain api. Suaraku agak serak. Liu Ruyan terkejut saat pergelangan tangannya ku genggam. Terkejut, mendongak, menatap mataku yang penuh agresi. Wajahnya semakin merah, seperti apel matang. Aku tidak. Aku mencibir, menarik tangannya. Dan membawanya ke bawah, menekannya ke otot perutku yang jelas. Lalu katakan padaku. Apa ini? Telapak tangannya menempel pada kulitku yang panas, bisa merasakan otot yang kuat di dalamnya dengan jelas. Seluruh tubuhnya membeku, seperti ditusuk titik akupuntur, tidak bergerak. Apakah kau puas dengan apa yang kau sentuh? Aku mencondongkan tubuh, berbisik di telinganya. Napas hangat menyembur ke daun telinganya berubah menjadi merah muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia kehilangan kata-kata, sistem logikanya benar-benar kacau. Melihat penampilannya yang malu dan canggung ini. Tiba-tiba aku merasa sangat menarik. Menggoda gunung es ini sepertinya lebih menarik daripada bermalas-malasan. Ingin menyentuh yang lain, aku terus merayunya. Saat itu, ponselku berdering pada saat yang tidak tepat. Itu Paman Song. Telepon sialan ini, kenapa tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Aku melepaskan Liu Ruyan. Aku berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Tuan muda, perusahaan yang sebelumnya Anda perintahkan untuk saya perhatikan. Ada pergerakan. Perusahaan mana? Yang milik Zhao Kai. Grup Kai Seng. Oh, pria berminyak dan bedak itu. Ada apa dengannya? Dia sepertinya diam-diam bergabung dengan beberapa perusahaan, bersiap untuk menyerang bisnis luar negeri grup Xingyao. Nada bicara Paman Song sangat tenang, seolah-olah mengatakan hal kecil. Aku mengerutkan kening. Orang ini masih keras kepala. Aku tahu. Aku berkata dengan tenang, biarkan dia bermain. Tunggu sampai dia menginvestasikan semua hartanya. Lalu beritahu aku. Baik, Tuan Muda. Setelah menutup telepon, aku berbalik dan menemukan bahwa Liu Ruyan masih terpaku di tempat. Rona merah di wajahnya belum memudar. Kau mendengarnya? Tanyaku. Dia mengangguk, matanya sedikit khawatir. Zhao Kai dia. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya, itu hanya kutu. Tidak akan menimbulkan masalah besar, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi di telinga Liu Ruyan. Justru menjadi aku menghiburnya, dia menatapku, matanya penuh haru. Linian, katanya, terima kasih. Tapi masalah ini, jangan campur tangan, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Dia masih tidak terbiasa bergantung padaku. Atau lebih tepatnya, dia masih tidak percaya aku bisa menyelesaikan masalah bisnis seperti ini. Di matanya, aku mungkin agak misterius, punya sedikit latar belakang. Tapi dalam hal trik bisnis, pasti tidak sebaik dia, seorang CEO profesional, aku malas menjelaskannya padanya. Terserah kamu, aku mengangkat bahu,
Asalkan jangan menggangguku. Setelah selesai bicara, aku mengambil jaketku, bersiap untuk meninggalkan game. Rencana bermalas-malasanku, hari ini lagi-lagi disia-siakan oleh wanita ini selama 2 jam. Aku harus kembali tidur siang. Baru saja sampai di pintu, Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. Linian. Aku menoleh, hanya melihatnya berjalan cepat menghampiriku. Lalu, di tengah kebingunganku, dia berjinjit, kedua tangannya melingkari leherku. Sekali lagi menciumku, ciuman kali ini, bukan lagi sekadar mencoba-coba. Melainkan membawa semacam tekad yang nekat, mempertaruhkan segalanya. Bab 8. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan benar-benar mulai berurusan dengan Zhao Kai. Seluruh dirinya tenggelam dalam pekerjaan. Setiap hari pergi pagi pulang malam, bahkan tidak sempat mengirimiku, selamat pagi. Ini sangat cocok untukku, dia sibuk. Tidak ada yang menggangguku untuk bermalas-malasan. Setiap hari aku bangun tidur dengan sendirinya, lalu meminta Koki membuatkan makan siang yang mewah. Sorenya berolahraga, berenang, atau menonton film lama di bioskop pribadi. Malamnya aku mempelajari bisnis pembuatan anggurku, hidup sangat nyaman. Sore ini, aku sedang berbaring di kursi goyang di taman, mencicipi anggur leci yang baru dibuat, telepon Liu Ce datang lagi. Kak Lin, tolong. Begitu dia berbicara, dia langsung menangis meraung-raung. Ada apa lagi? Aku mengerutkan kening, kakakku. Kakakku hampir tidak tahan lagi. Liu Ce hampir menangis. Bajingan bermarga Zhao itu. Entah dari mana dia menemukan sekelompok serigala Wall Street untuk menyerang perusahaan kakakku dengan gila-gilaan di pasar luar negeri. Kakakku sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Harga saham perusahaan juga jatuh sangat parah. Aku menggoyangkan gelas anggurku, melihat cairan berkilauan di dalamnya. Dengan santai aku bertanya, "Oh, benarkah? Sudah turun berapa banyak?" Hampir menyentuh batas bawah, Kak Lin. Cepat pikirkan cara. Bukankah kamu kenal orang-orang Goldman Sachs? Mintalah mereka untuk membantu lagi. Kenapa aku harus membantu? Aku bertanya balik. Liu Ce tertegun. Bukankah dia pacarmu? Pacar kontrak? Aku mengoreksinya. Dia sendiri yang bilang ingin menyelesaikannya, menyuruhku untuk tidak ikut campur. Tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Liu Ce berkata dengan nada menangis. Aku diam-diam pergi menemuinya. Dia sendirian di kantor, matanya merah semua. Mejanya penuh dengan cangkir kopi. Aku merasa kasihan melihatnya. Aku terdiam. Wajah keras kepala Liu Ruyan muncul di benakku. Wanita itu, dia suka memikul semua masalah sendirian. Kak Lin, anggap saja aku memohon padamu. Liu Ce memohon di seberang sana. Aku tidak bisa hanya melihat kakakku runtuh seperti ini. Jika kamu tidak turun tangan, aku akan melompat dari gedung rumahku. Trik ini lagi. Aku menghela napas. Baiklah, aku tahu. Setelah menutup telepon, aku meneguk habis anggur leci dingin di gelas. Anggurnya enak. Hanya saja suasana hatiku jadi rusak. Aku mengeluarkan ponsel lain. Ponsel ini hanya memiliki 1 kontak. Paman Song, aku mengirim pesan. Pihak Zhao Kai. Bisa mulai menjaring. Hampir seketika setelah pesan terkirim, aku menerima balasan. Siap, Tuan Muda. Aku meletakkan ponsel. Kembali berbaring di kursi, menutup mata. Merepotkan. Kenapa selalu ada orang-orang bodoh seperti ini yang mengganggu kehidupan santaiku? Xingyao Group. Divisi bisnis luar negeri. Suasana menekan sampai titik beku. Liu Ruyan berdiri di depan layar elektronik besar. Melihat grafika lain hijau di atasnya, wajahnya pucat seperti kertas. Di belakangnya, berdiri sekelompok tim elit yang sama pucatnya. Kami kalah. Seorang trader berambut pirang dan bermata biru dengan lesu meletakkan mouse-nya. Dana pihak lawan seperti lautan tak berujung. Semua perlawanan kami hanya sia-sia. 3 hari. Selama 3 hari 3 malam tanpa tidur, mereka mencoba segala cara dan menggunakan semua sumber daya yang bisa digunakan. Namun pada akhirnya, mereka tetap kalah telak. Zhao Kai kali ini mengundang. Vulture terganas dari Wall Street. Mereka tepat dan jahat. Setiap langkah mematikan. Pasar luar negeri Xingyao Group yang telah lama dikembangkan selama bertahun-tahun. Dikoyak-koyak habis-habisan oleh mereka dalam 3 hari ini. Asisten itu maju dengan suara serak. Zhao Kai. Zhao Kai mengirimkan tawaran pengambil alihan. Dia menyerahkan sebuah dokumen. Harga pengambil alihan di sana hanyalah sebuah penghinaan. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga menginjak-injak martabat Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat dokumen itu. Tubuhnya bergoyang dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia kalah. Kalah telak. Dia pikir dia bisa. Dia pikir dia bisa melindungi perusahaan. Juga bisa melindungi orang itu. Dia tidak ingin dia mengambil risiko untuknya lagi. Tidak ingin berhutang budi padanya lagi. Namun kenyataan memberinya tamparan terkeras. Tepat ketika dia akan jatuh ke jurang keputusasaan, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Manajer Liu. Lihat, seorang karyawan yang bertanggung jawab atas pemantauan informasi bergegas masuk dengan merangkak, memegang tablet di tangannya. Wajahnya dipenuhi ekstasi dan ketidakpercayaan. Hal besar telah terjadi. Hal besar telah terjadi di Wall Street.
Perhatian semua orang tertarik. Terlihat di tablet itu sebuah berita mendesak dari media keuangan terbesar di dunia. Breaking news. Wall Street mengalami kehancuran epik. Lebih dari 30 ban investasi dan dana top diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Federal bersama dengan Biro Investigasi Federal karena dicurigai melakukan manipulasi pasar yang jahat, insider trading, dan beberapa dakwaan lainnya. Semua personel terkait telah dikendalikan. Semua aset telah dibekukan. Dalam rekaman berita, para elit keuangan yang mengenakan setelan jas digiring dengan borgol dari gedung pencakar langit. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Salah satu yang tertangkap dalam close-up adalah pemimpin yang menargetkan Xing Yao kali ini. Vulture terkenal dari Wall Street, George Sorlun, dan di bawah berita ada baris teks kecil yang bergulir. Dilaporkan bahwa petunjuk untuk operasi ini berasal dari informan misterius. Informan tersebut memberikan bukti kepada regulator berupa dokumen setebal ribuan halaman, bukti tak terbantahkan yang merinci semua operasi ilegal lembaga-lembaga ini selama 10 tahun terakhir. Keheningan seperti kematian di kantor. Semua orang menatap berita itu dengan tak percaya. Merasa otak mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi di depan mata. Sedetik yang lalu, mereka adalah serigala lapar yang akan melahap Xing Yao. Detik berikutnya, mereka menjadi tahanan. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Ruyan juga tercengang. Dia melihat wajah-wajah yang familiar namun asing dalam berita itu. Melihat bukti setebal ribuan halaman itu, sebuah pikiran absurd muncul dari lubuk hatinya tanpa terkendali. Dia tiba-tiba berbalik, bergegas keluar dari kantor, dan menuju lift. Bergegas ke tempat parkir. Dia bahkan tidak sempat mengganti sepatu hak tingginya dan menginjak pedal gas. Melaju menuju rumah yang familiar namun asing baginya. Dia ingin bertemu dengannya. Dia ingin bertemu pria itu sekarang. Segera. Bab 9. Saya sedang membersihkan debu dari botol anggur kesayangan saya di taman. Ini semua adalah botol tua yang saya minta Paman Song kumpulkan dari seluruh negeri, yang digunakan untuk membuat anggur, dengan cita rasa yang unik. Suara rem yang tiba-tiba dan suara sepatu hak tinggi yang menginjak jalan berbatu memecah ketenangan taman. Aku bahkan tidak mendongak. Aku tahu siapa yang datang. Lin Xing. Liu Ruyan bergegas menghampiriku. Dadanya naik turun dengan keras, dan dahinya penuh dengan butiran keringat halus. Jelas dia berlari sepanjang jalan. Dia menatapku, matanya yang selalu dingin saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Keterkejutan, keraguan, dan semacam cahaya membara yang belum pernah kulihat. Apakah itu kamu? Benar? Dia bertanya dengan suara bergetar, apakah kamu yang melakukan hal di Wall Street? Benar kan? Aku meletakkan kain lap di tanganku dan mendongak. Menatapnya dengan malas, bagaimana jika tidak, kamu mengakuinya. Dia tanpa mendapatkan semacam kepastian, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Aku tahu itu kamu. Selain kamu, tidak akan ada orang lain. Oh, aku menjawab dengan acuh tak acuh, melanjutkan mengelap tempayanku, reaksiku. Jelas membuatnya sedikit bingung. Dia telah membayangkan berbagai macam adegan konfrontasi denganku. Dia membayangkan apakah aku akan menyangkal. Akan mengelak, akan menganggapnya sebagai keberuntungan seperti terakhir kali. Namun, satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah, aku akan mengakuinya dengan begitu lugas, dan begitu tenang, seolah menjatuhkan separuh Wall Street, bagiku. Sama seperti mengelap tempayan anggur, adalah masalah sepele. Kenapa? Dia maju selangkah, meraih pergelangan tanganku. Kenapa kamu melakukan ini? Kau tidak mengganggu, aku mengerutkan kening, melepaskan tangannya. Sudah kubilang, aku hanya merasa mereka berisik. Liu Ruyan tertegun. Benar, aku berkata dengan wajar, mereka membuatmu tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Begitu kau tidak tidur, adikmu yang bodoh itu akan menggangguku, begitu dia menggangguku. Aku tidak bisa bersantai dengan baik. Jadi, pada dasarnya, mereka terlalu berisik. Logika ini, tak terkalahkan. Liu Ruyan benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kataku, dia berdiri di tempat. Menatapku, lama sekali, lalu. Dia tertawa, itu adalah pertama kalinya aku melihatnya benar-benar tertawa. Bukan senyuman bisnis yang sopan, juga bukan senyuman pahit yang mengejek diri sendiri, melainkan senyuman yang tulus dari hati, cerah. Sehangat sinar matahari, gunung es mencair sepenuhnya pada saat itu. Dia tertawa dan tertawa, air mata mulai mengalir, dia menangis sambil tertawa, seperti orang bodoh, aku menjadi sedikit bingung karenanya. Ada apa denganmu? Gila, dia tidak menjawabku. Dia hanya maju selangkah, memelukku erat-erat, kepalanya terkubur di dadaku. Air mata panas membasahi kausku. Lin Xing, dia terseduh-seduh. Kau, bajingan, kenapa aku bajingan? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Ada nada tangis dalam suaranya. Kenapa? Kau membuatku seperti orang bodoh, sok ingin melindungimu. Aku membiarkanmu melindungiku. Aku memutar mata. Drama sekali kau ini. Dia terdiam karena ucapanku. Tangisannya berhenti. Dia mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu,
Dia menggigit bibirku dengan ganas. SSST. Aku tersentak. Kau ini anjing? Dia tidak mempedulikanku. Melainkan menatapku lekat-lekat dengan mata merahnya. Lin Xing. Dia berkata-kata demi kata, dengan sangat jelas. Perjanjian kita. Mulai sekarang, batal. Apa maksudmu? Jantungku berdebar. Wanita ini, jangan-jangan ingin menarik perkataannya? Maksudnya adalah, dia menyunggingkan senyum licik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu. Aku. Bukan pacar kontrak, bukan pura-pura balikan. Dia berjinjit. Mendekat ke telingaku, berbisik dengan nada seperti bersumpah. Aku menginginkanmu, Lin Xing, menjadi Liu Ruyan yang sejati. Satu-satunya pria. Aku ingin membuatmu, dengan sukarela, jatuh cinta padaku. Setelah berkata demikian, dia menciumku lagi. Kali ini, bukan lagi percobaan, bukan lagi deklarasi perang. Melainkan penuh dengan penguasaan dan perebutan. Aku merasa cita-citaku untuk bersantai. Saat ini, benar-benar dinyatakan bangkrut. Bab 10, Liu Ruyan benar-benar mulai mengejarku. Terlebih lagi, dengan cara yang heboh, membuat seluruh dunia tahu. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengadakan konferensi pers siaran langsung global. Tema konferensi pers adalah mengklarifikasi gejolak terbaru grup Xingyao, serta mengumumkan rencana pembangunan masa depan. Awalnya aku sama sekali tidak tertarik, tetapi Liu Che dengan paksa menyeretku dari tempat tidur. Mendudukanku di barisan depan paling tengah di lokasi konferensi pers. Kak Lin, ini markas kakakku. Kau harus datang memberi dukungan. Dia tampak bersemangat. Aku menguap. Melihat wanita yang bersinar di atas panggung, Liu Ruyan mengenakan setelan merah hari ini, sangat cantik dan mempesona. Dengan aura penuh, dia dengan singkat menjelaskan bahwa badai di pasar Hai telah mereda, dan mengumumkan kerja sama strategis mendalam dengan grup Gao Sheng. Para wartawan di bawah panggung dengan panik menekan tombol rana. Pada sesi tanya-jawab wartawan, seorang wartawan yang tidak peka tiba-tiba bertanya, Presiden Liu, rumor beredar di luar bahwa Anda dan Tuan Lin Xing dari grup Lin telah bersatu kembali. Bolehkah saya bertanya apakah itu benar? Apa pendapat Anda tentang julukan Tuan Lin sebagai sampah nomor 1 di ibu kota? Begitu pertanyaan ini keluar, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Semua mata terarah dengan cepat. Terpusat pada saya bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak mata, berpikir restoran mana yang akan saya kunjungi setelah konferensi pers. Liu Che sangat marah di samping sehingga wajahnya memerah. Jika bukan karena saya yang menahannya, dia mungkin sudah bergegas dan bertarung dengan wartawan itu secara langsung. Liu Ruyan di atas panggung, setelah mendengar pertanyaan ini, tidak hanya tidak marah, malah tersenyum. Dia melihat wartawan itu, lalu mengalihkan pandangannya ke saya. Mata indahnya itu, penuh dengan kelembutan dan cinta. Pertama-tama, saya akan mengoreksi satu hal. Liu Ruyan mengambil mikrofon. Suaranya terdengar jelas di seluruh tempat, saya dan Lin Xing tidak bersatu kembali. Para hadirin di bawah panggung gempar, tidak bersatu kembali? Mungkinkah rumor itu palsu? Karena, Liu Ruyan berhenti sejenak, dan berkata-kata demi kata. Sayalah yang mengejarnya. Seluruh tempat itu, seperti dijatuhi bom. Semua orang menjadi gila. CEO wanita Gunung Es Liu Ruyan, secara pribadi mengakui bahwa dia yang mengejar sampah nomor 1 di ibu kota itu. Berita besar apa ini? Kamera di tangan para wartawan hampir mengeluarkan percikan api, dan Liu Ruyan masih terus menjatuhkan bom besar. Adapun julukan yang Anda sebutkan, dia melirik dingin pada wartawan yang bertanya. Menurut saya, sangat menggelikan. Di dunia ini, ada orang yang dilahirkan di puncak gunung, dia hanya malas melihat pemandangan. Bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Dia adalah pria paling cerdas, paling kuat, dan paling lembut yang pernah saya temui. Dia adalah cahaya saya, pahlawan saya, adalah Liu Ruyan saya seumur hidup ini. Satu-satunya pria yang diakui, siapapun yang berani menggunakan gelar konyol itu untuk memanggilnya. Tatapan Liu Ruyan langsung menjadi tajam. Berarti bermusuhan dengan Liu Ruyan dan seluruh grup Xingyao. Selesai. Dia meletakkan mikrofon, dalam kesunyian yang mematikan di seluruh ruangan, di bawah sorotan lampu yang tak terhitung jumlahnya. Dia turun dari panggung dan langsung menghampiriku, di tengah tatapan tak percaya semua orang. Dia membungkuk, menangkup wajahku, dan menciumku dalam-dalam. Seluruh dunia, pada saat itu, seolah-olah menjadi latar belakang bagi kami berdua. Aku bisa mendengar suara tarikan napas di sekitarku, jeritan pelan, dan Liu Che di samping. Berteriak Wo Chao, dan aku. Melihat wanita di depanku yang menantang seluruh dunia demi aku, tembok tinggi yang dibangun di hatiku untuk berbaring rata-rata. Bab 11, ciuman abad ini itu. Setelah konferensi pers, aku benar-benar terkenal. Liu Ruyan mengejar Lin Xing. Lin Xing malas menikmati pemandangan sampah nomor 1 di ibu kota. Ternyata bos tersembunyi. Berbagai topik mendominasi daftar pencarian terpopuler di semua media sosial. Identitasku dibongkar habis-habisan oleh netizen, tetapi selain pewaris tunggal grup Lin,
Tidak ada yang bisa digali selain identitas ini. Riwayat hidupku. Bersih seperti selembar kertas putih, hanya tertulis 4 kata di atasnya. Makan, minum, dan bersenang-senang. Maka, sebuah pencarian populer baru lahir, Linsing suku rebahan terkuat dalam sejarah. Bahkan ada yang lebih keterlaluan. Linsing belum bangun hari ini pencetus topik ini. Adalah Weibo resmi grup Xinjiao, penyebabnya adalah suatu hari harga saham grup Xinjiao tiba-tiba naik tanpa peringatan. Investor dan wartawan ekonomi yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menganalisis penyebabnya, akhirnya Weibo resmi Xinjiao perlahan memposting sebuah Weibo. Jangan tebak, tidak ada kabar baik yang besar, hanya saja suasana hati bos kami sedang baik hari ini. Karena dia akhirnya membangunkan bos kami dari tempat tidur sebelum jam 12 siang. Linsing belum bangun hari ini. Gagal. Begitu Weibo ini keluar, semua orang menjadi gila, hanya karena bos bangun. Harga saham perusahaan langsung naik. Perusahaan macam apa ini? Cinta macam apa ini? Sejak hari itu, Linsing belum bangun hari ini menjadi indikator metafisika. Selama aku belum bangun, harga saham Xinjiao akan terus meroket, selama aku bangun. Maaf, pada dasarnya aku tidak pernah bangun sebelum siang. Gaya hidup rebahanku. Ternyata ini menjadi keuntungan terbesar perusahaan, aku tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Dan hidupku juga karena pengejaran Liu Ruyan. Menjadi kacau balau, dia tidak lagi puas tinggal di gedung tambahan sebelah rumahku, tetapi langsung pindah ke gedung utamaku. Dengan dalih untuk memudahkan mengurus makanan dan tempat tinggalku, jadi, setiap pagi, aku akan dibangunkan olehnya dengan berbagai cara, kadang-kadang aroma makanan lezat. Dia mengundang tim koki top dunia, setiap hari berganti-ganti membuatkan sarapan 8 masakan utama untukku, kadang-kadang itu dirinya sendiri. Mengenakan gaun tidur sutra seksi, berbaring di samping tempat tidurku, dengan lembut menelusuri otot perutku dengan jari-jarinya. Aku mengakui, masalah manis semacam ini memang sulit untuk ditolak, tetapi karir rebahanku benar-benar tamat. Aku tidak hanya harus menghadapi berbagai macam cara pengejarannya, tetapi juga harus menghadapi sekelompok bawahan gila kerja seperti yang disuntik ayam. Sejak Liu Ruyan dianggap sebagai calon ibu oleh mereka, kelompok orang ini mulai dengan gila-gilaan menunjukkan diri di depannya. Hari ini yang ini mengirim pulau kecil sebagai hadiah, besok yang itu mengakuisisi tambang berlian. Paman Zhong bahkan lebih berat lagi, langsung membeli grup barang mewah terbesar di dunia dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Hanya karena Liu Ruyan pernah memuji sebuah tas merek itu terlihat bagus, Liu Ruyan dibuat tertawa dan menangis oleh mereka. Hanya bisa mengalihkan semua barang ini ke namaku. Jadi, setiap hari aku berbaring, asetku meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Aku merasa aku tidak sedang rebahan, perasaan ini. Baik menyenangkan maupun melelahkan. Bab 12, hari ini, aku jarang bangun pagi-pagi sekali. Karena Liu Ruyan berkata, dia ingin membawaku ke suatu tempat, mataku ditutup olehnya. Dibawa ke pesawat pribadi. Setelah pesawat mendarat, dia melepaskan kain hitam di depan mataku. Di depan mata adalah ladang bunga lavender tak berujung, bunga ungu bergoyang tertiup angin. Udara dipenuhi dengan aroma abadi, di ujung ladang bunga ada sebuah rumah kayu putih kecil yang indah. Di sini adalah Provence. Liu Ruyan memelukku dari belakang. Dagunya bersandar di bahuku, aku membeli tempat ini. Untuk apa kau membelinya? Untukmu. Dia mencium pipiku. Aku tahu kau suka ketenangan. Suka membuat anggur sendiri. Di sini ada sinar matahari terbaik, tanah terbaik. Dan juga aku. Aku melihat pemandangan indah di depan mata, mendengarkan kata-kata manisnya di telingaku. Sesuatu di dalam hatiku benar-benar melunak. Liu Ruyan. Apakah kau lupa? Perjanjian kita hanya 1 tahun. Tubuhnya menegang sesaat. Sekarang, tahunnya hampir berakhir. Aku berkata. Dia terdiam. Aku berbalik. Menatapnya. Jadi, aku menatap matanya. Bertanya kata demi kata. Xiao Liu, apakah kau masih berencana mengejarku? Matanya memerah, menggigit bibirnya dengan keras kepala, tidak berbicara. Jika kau tidak bicara, aku anggap kau menyerah. Aku berkata. Berbalik dan hendak pergi. Aku tidak, dia tiba-tiba memelukku dari belakang. Dengan suara terisak, Linsing, kau brengsek. Kau jelas juga menyukaiku, kenapa tidak mau mengakuinya? Kapan aku bilang aku menyukaimu? Aku keras kepala. Kau? Dia sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menyembunyikan wajahnya di punggungku, terisak pelan. Aku menghela napas, berbalik, dan memeluknya. Menghapus air mata di wajahnya. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku berkata tak berdaya, kalau menangis terus, kau tidak akan cantik lagi. Bukan urusanmu. Dia memukulku sekali, tanpa tenaga. Aku menunduk. Mencium bibirnya. Ciuman ini sangat panjang. Sangat lembut. Lama kemudian, bibir terlepas. Aku menatap matanya yang berkaca-kaca, berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Ruyan. Aku tidak berencana mematuhi perjanjian 1 tahun itu. Dia tertegun. Maksudku. Sudut bibirku terangkat, memperlihatkan senyum tulus yang belum pernah dia lihat.
Aku ingin menandatangani perjanjian seumur hidup, pihak kedua. Atau aku, pihak pertama, hanya bisa kamu. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong, beberapa detik kemudian baru menyadari arti dari perkataanku. Kejutan dan kebahagiaan besar langsung menenggelamkannya, dia tidak mengatakan apapun. Hanya memelukku erat lagi, seolah ingin menyatukan dirinya ke dalam tubuhku, di bawah sinar matahari. Di lautan bunga ungu, dua sosok berpelukan erat, di pondok kayu kecil di kejauhan. Liu Che sedang memegang teropong dengan pembesaran tinggi, dengan bersemangat berteriak ke telepon, Paman Song. Kakakku berhasil, Lingeku. Dia akhirnya tersenyum. Terdengar suara lega dan penuh kelegaan dari Paman Song di ujung telepon.